Tegal dengan luas wilayah 39,68 km persegi terbagi dalam 4 kecamatan dan 27 kelurahan dengan jumlah penduduk 290.988 jiwa. Opsen pajak adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Pemungutan opsen dilakukan oleh pemerintah daerah bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Peran daerah untuk opsen yaitu opsen pajak provinsi dan kabupaten atau kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan tanpa tambahan beban wajib pajak. Tujuan adanya kebijakan opsen yakni memperkuat sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagi hasilkan. Merujuk Undang-Undang HKPD, ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen, diantaranya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, tantangan sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan, serta penyusunan proyeksi target pendapatan pajak daerah opsen PKB dan opsen BBNKB, mendorong Badan Keuangan Daerah Kota Tegal membangun inovasi. Gilas PKB sinergi pengelolaan opsen PKB dan opsen BBNKB. Kemampuan keuangan daerah yang kuat memainkan peran penting dalam pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana pengelolaan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor berubah menjadi pajak daerah pada tahun 2025 dari semula dalam bentuk bagi hasil dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tentunya membutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan opsen PKB dan opsen BBNKB. Gilas PKB merupakan jawaban atas tantangan dari penambahan objek pajak daerah tahun 2025, yaitu opsen PKB dan opsen BBNKB. Pada kesempatan ini, izinkan saya Siswoyo SEMSI, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, untuk melaporkan implementasi proyek perubahan dengan judul Gilas PKB, Sinergi Pengelolaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam optimalisasi pendapatan asli daerah di Kota Tegal. Implementasi proyek perubahan ini terbagi dalam 3 tahapan: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tahapan milestone jangka pendek terbagi dalam berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah Kota Tegal Nomor 900053/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang pembentukan tim efektif proyek perubahan Gilas PKB, sinergi pengelolaan opsen PKB dan opsen BBNKB, optimalisasi pendapatan asli daerah di Kota Tegal. Saya, Sekretaris Daerah Kota Tegal, sangat mendukung terhadap proyek perubahan dari Saudara Siswoyo SEMSI, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, dengan judul Gilas PKB, Sinergi Pengelolaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, optimalisasi pendapatan asli daerah di Kota Tegal. Saya ucapkan apresiasi dan sangat mendukung secara penuh pelaksanaan daripada proyek perubahan ini yang bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tegal. Berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah Kota Tegal Nomor 900054024 tanggal 14 Juni tahun 2024 tentang pembentukan tim pembahasan rancangan peraturan Wali Kota Tegal tentang optimalisasi pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB di Kota Tegal. Pengajuan rancangan perwal tentang optimalisasi pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB di Kota Tegal kepada bagian hukum. Rancangan peraturan Wali Kota Tegal yang diajukan Bapeda tentang optimalisasi pemungutan opsen PKB dan opsen BBNKB yang diajukan ke bagian hukum akan kami tindak lanjuti dengan memohon harmonisasi dan fasilitasi ke Provinsi Jawa Tengah.
Setelah itu akan kami pastikan izin penetapan Pak PJ Wali Kota Tegal akan kami usulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka penyiapan sinergi kebijakan pengelolaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di tahun 2025, konsultasi dan koordinasi menjadi salah satu upaya dalam ketepatan dan optimalisasi sinergi. Saya Henry Wan, selaku Direktur Pendapatan Daerah, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Siswoyo SE MSI dengan judul Gilas PKB, Sinergi Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dan ini sudah dimulai oleh Pak Siswoyo untuk melakukan sinergitas antara pemerintah Kota Tegal dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Proyek ini saya pikir cukup positif karena digunakan dengan cara melakukan pendataan objek secara aktual. Sebagai komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang pengalokasian pendanaan untuk kegiatan atau sub-kegiatan mendukung pencapaian PKB dan BBNKB beserta opsennya, maka disusunlah keputusan Wali Kota Tegal tentang sinergi pengelolaan opsen PKB dan opsen BBNKB. PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Saya, pejabat Wali Kota Tegal, pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan dukungan penuh pada inovasi proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Siswoyo, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Sebagai peserta Diklat PKN tingkat 2 Angkatan 4, BPSDM Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Dengan inovasi, optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Tegal melalui Gilas PKB, sinergi pengelolaan opsen PKB dan opsen BBNKB. Saya berharap melalui program inovasi Gilas PKB ini akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tegal. Selamat bekerja dan laksanakan program ini dengan baik dan sepenuh hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat dan ikhtiar baik kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Salam inovasi. Pembangunan sistem terintegrasi Gilas PKB membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak melalui FGD, melakukan inventarisir kebutuhan sistem dan database awal, analisis dan desain sistem Gilas PKB. Untuk mengantisipasi terjadinya kendala dalam penggunaan aplikasi Gilas PKB, maka dilakukan uji coba sistem prototipe Gilas PKB. Memobilisasi stakeholder menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan. Kolaborasi pelaksanaan proyek perubahan Gilas PKB antara lain melaksanakan penandatanganan komitmen bersama dengan UPPD Samsat Kota Tegal, perjanjian kerjasama dengan Universitas Pancasakti Tegal dan Politeknik Harapan Bersama Tegal, dukungan dana dari Bank Indonesia, Bank Jateng, dan Bank BRI, serta dukungan penyediaan aplikasi Gilas PKB dari PT Mitra Prima Utama. Penyamaan persepsi pentingnya update data Gilas PKB sangat diperlukan, maka dilakukan sosialisasi secara kolaborasi dengan UPPD Samsat Kota Tegal dengan mengundang petugas pendamping, lurah, dan camat di Gedung Hanggawana Tegal. Selanjutnya dilaksanakan pula launching dan pengukuhan petugas pendataan terhadap 60 mahasiswa Universitas Pancasakti dan Politeknik Harapan Bersama oleh penjabat Wali Kota Tegal di Pendopo Balai Kota Tegal. Pengelolaan opsen PKB dan BBNKB serta pengukuhan petugas pendataan pajak.
mengupdate data PKB dan BBNKB melalui aplikasi Gilas PKB berbasis Android dan website, dilaksanakan oleh petugas pendataan bersama petugas pendamping secara door-to-door ke masyarakat, sekaligus dilaksanakan pula update data PBB dan kebutuhan konsumsi listrik masyarakat. Apresiasi pemerintah Kota Tegal yang diberikan kepada wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak tanpa piutang dan sebagai kontributor pajak terbesar nomor 900.13-474.1/24 tanggal 10 Juli tahun 2024. Terhadap hasil MONEF dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Gilas PKB di 2 kelurahan telah berhasil dilaksanakan dengan ketercapaian update data PKB sejumlah 6.810 unit dan 5.454 wajib pajak PBB dan KWH listrik. 1. Pelaksanaan Tegal Bahari Auto Show Adira Expo 2024. Kolaborasi antara UPP Desamsat, Badan Keuangan Daerah, Kepolisian, Jasa Raharja, dan perusahaan otomotif yang dikemas dalam Adira Expo diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan PKB dan BBNKB. 2. High Level Meeting 2024. Sebagai upaya percepatan digitalisasi daerah, maka dilaksanakan kegiatan High Level Meeting bersama penjabat Wali Kota Tegal dengan menghadirkan para pemangku kepentingan. Pengembangan akselerasi konten dan sistem Gilas PKB dengan bantuan CSR Bank Jateng yang telah menyediakan sarana pengembangan akselerasi konten dan sistem Gilas PKB. Strategi marketing yang digunakan pada proyek perubahan ini adalah dengan formula 4P1C dengan tema branding proyek perubahan Gilas PKB yang merupakan akronim dari sinergi pengelolaan PKB dan BBNKB. Peran sinergi stakeholder pentahelis sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media, dan telah berkontribusi positif, sehingga terdapat penambahan 13 stakeholder, yaitu 6 stakeholder internal, 2 stakeholder eksternal pemerintah, dan 5 stakeholder eksternal non-pemerintah. Saya Cucu Daryanto selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tegal sangat mendukung dan mengapresiasi. Saya selaku Inspektur Daerah Kota Tegal sangat mendukung dan mengapresiasi. Saya Ansori Fakih selaku Ketua Komisi 2 sangat mendukung dan mengapresiasi. Saya Budio Pradipto, Sarjana Hukum selaku Kepala Bagian Hukum Kota Tegal sangat mendukung dan mengapresiasi. Saya Wihandoyo selaku Pemimpin Ranjatan Cabang Koordinator Tegal sangat mendukung dan mengapresiasi. Pada implementasi proyek perubahan, juga dilakukan langkah pengembangan kompetensi diri, baik kepada stakeholder yang terlibat, maupun kepada project leader selaku peserta pelatihan. Demikian seluruh tahapan implementasi proyek perubahan Gilas PKB, sinergi pengelolaan option PKB dan option BBNKB dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah di Kota Tegal. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, khususnya kepada Bapak PJ Wali Kota Tegal, Bapak Sekretaris Daerah Kota Tegal selaku mentor, Bapak narasumber, Bapak coach, dan seluruh tim efektif yang telah mendukung dalam pencapaian program ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara.